Surat Al-Baqarah menceritakan tentang Bani Israel. Mereka telah diberi oleh Allah kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengingatkan kepada mereka ketika mereka mendapatkan kenikmatan, Allah katakan wala ta'thau fil ardi mufsidin. Kalian jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Jangan berbuat apa? Kerusakan di muka bumi. Apa yang menjadi sebab hancur rusaknya ini bumi adalah perbuatan kemaksiatan. Perbuatan maksiat ini mengundang musibah, mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat pengaruh tempat kita ini bagaimana kitanya. Rumah kita bagaimana kita yang mengisinya, yang mendiaminya. Ketika rumah tersebut dihuni oleh orang-orang ahli ibadah, tempat tersebut menjadi berkah. Ya, menjadi berkah. Jadi tempat maku mahanu nyicinganana. Jika ke tempat tersebut ditempati oleh orang ahli maksiat, maka hilang keberkahan pada tempat tersebut. Pengaruh, jadi kemaksiatan ini sangat pengaruh kepada keadaan kita. Bahkan sampai-sampai kepada urusan keluarga kita. Ketika kita tidak soleh itu ada pengaruh anak-anak kita nanti tidak soleh. Ketika orang tuanya tidak soleh itu akan pengaruh kepada anak-anaknya menjadi tidak soleh. Istrinya tidak soleh ketika suaminya tidak ada pengaruh. Ya. Nah, jadi diantara amanat atau tugas atau peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ketika mereka diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan wala ta'thau fil ardi mufsidin. Kalian jangan merusak, jangan berbuat kerusakan, berbuat kezaliman di muka bumi, jangan itu. Nah, kerusakan ini, kezaliman ini terjadinya dari kebodohan salah satunya. Salah satu penyebab terjadinya kezaliman, terjadinya kemaksiatan, terjadinya kerusakan akhlak itu karena kebodohan di dalam agama. Pasti beda. Allah yang menjamin. Allah yang menjamin. Allah katakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Allah langsung yang mengatakan. Qul, ucapkan oleh engkau wahai kekasih Allah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal yastawi, apakah sama alladzina ya'lamun, orang-orang yang berilmu, walladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak berilmu? Beda. Orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu pasti beda. Ya. Beda akhlaknya. Lihat akhlak orang-orang yang berbeda. Guru-guru kita, ya, Abu Ya radhiyallahu anhu. Tinggi akhlaknya, luhur akhlaknya. Kenapa? Karena berilmu. Jadi ilmu ini, jika ilmu yang manfaat kita dapatkan, akan meninggikan derajat kemuliaan kita di hadapan Allah. Kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, menjadi orang yang tawadhu, menjadi orang yang ikhlas, menjadi orang yang penuh dengan kebaikan. Berkah apa? Ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang yang beriman dan orang-orang yang beriman dan berilmu. Lebih lagi. Diangkatnya lebih lagi ketika dia beriman dan berilmu. Jadi orang yang beriman disertai dengan ilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada hanya orang yang beriman tapi tidak berilmu. Tentunya ilmu yang manfaat, ya. Ilmu yang manfaat. Kita menjadi orang yang berilmu, naik derajat kita.
ya, menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan di dalam Al-Qur'an kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma. Ucapkan oleh engkau wahai kekasih Allah Nabi besar Muhammad SAW, Rabbi, wahai Tuhanku, zidni, semoga engkau menambah kepadaku ilman, akan Nabi yang ilmunya lautan, yang sudah banyak ilmunya, masih diperintahkan oleh Allah untuk bertambah apalagi kita. Komo orang nu bolo, nu bodo, nu belet, ya, nu barho, komo orang. Ya, Nabi sudah sumbernya segala kebaikan, segala rahmat, ya, dari situ. Nabi banyak ilmunya, lautan ilmunya, masih diperintahkan oleh Allah supaya memohon kepada Allah bertambah ilmu. Ini kenapa? Karena memang ilmu ini sangat bernilai, sangat berharga.